dari kegiatan CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 2 ingin minta pendapat rekan sejawat mengenai salah satu kasus nih Bu ya yang ada di LMS kami itu. Kasusnya ini mengenai seorang guru kelas gitu ya, guru kelas. Nah, nanti mungkin saya ceritakan dengan Ibu. Jadi di sebuah sekolah, ini ceritanya sekolah dasar gitu ya. Jadi ada yang namanya Ibu Tati. Ibu Tati ini guru kelas 5. Ya. Nah, dia nih salah satu mungkin rekan kerja kita gitu ya. Dimana kita sama-sama ngajar kelas 5, kelas paralel gitu. Ini dari 5A, 5B gitu ya. Nah, ruangan kelas Ibu Tati ini juga persis di sebelah ruangan kita. Nah, Ibu Tati ini Bu terkenal disiplin, ya agak galak sih. Jadi pada sisi yang lain Ibu Tati juga terkenal dengan pekerja keras ya, di mana siswa-siswanya itu mendapat nilai yang sangat baik. Nah, sebagian siswa ini takut sama Ibu Tati dan sebagian lain juga ya menyesuaikan diri dengan apa yang cara mengajar Ibu Tati supaya nilai siswanya baik. Kemudian bapak kepala sekolah dan orang tua juga sangat menghargai Ibu sama Ibu Tati ini. Nah, tapi pada suatu hari ini Bu ya, kita yang kebetulan mengajar di kelas sebelah Ibu Tati ini mendengar salah satu siswa kita itu menangis Bu. Nah, lalu kita keluar dari kelas kita dan mendatangi siswa yang menangis tadi. Nah, kita kan mendengar, melihat gimana nih siswa ini menangis. Kemudian ternyata siswanya perempuan Bu yang menangis terseduh-seduh. Kemudian di kelas 5 itu dia kayaknya sedang berlutut di atas batuan gitu. Padahal hari sudah sangat panas. Nah, menghadap di depan kelas Ibu Tati itu. Nah, kemudian kita melihat Ibu Tati ini tampak tidak menghiraukan suara tangisan siswanya begitu dan tetap mengajar seperti biasa. Namun kita nih sebagai rekan guru juga di sekolah yang sama, ini mencoba kita mencuri pandang juga siswa di kelas Ibu Tati itu mencuri pandang juga melihat temannya yang nangis tadi dan sedang berlutut di tengah terik matahari yang panas. Nah, menurut Ibu ini ada beberapa mungkin yang kita minta pendapat. Kira-kira kalau posisi Ibu ini sebagai guru yang di samping Ibu Tati itu ya, yang rekan sejawat di samping kelas Ibu Tati dan melihat keadaan siswa perempuan tadi, yang pertama apa gitu yang Ibu harus lakukan? Yang pertama, ini kan saya sebagai guru BK ya Pak ya? Iya, bukan. Jadi sebagai guru kelas, ceritanya sebagai guru kelas ya. Nah, saya menanyakan Ibu mungkin sebagai guru BK sekolah kita ini mungkin Ibu punya pandangan yang agak berbeda gitu ya. Ya. Yang pertama mungkin yang dilakukan menanyakan kepada siswa dulu. Iya. Ya, mungkin siswanya ditanyakan atau dipanggil bisa kemudian ditanyakan permasalahan dari asalnya itu bagaimana. Iya. Kalau misalnya permasalahannya itu berat, misalnya pelanggaran berat, jadi mungkin agak wajar kalau guru itu menghukum siswa tersebut kan? Iya betul. Nah, kalau misalnya permasalahannya kecil, mungkin yang biasa-biasa yang tidak wajar gitu ya. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Kenapa siswa ini menangis gitu ya? Iya. Mungkin gitu. Sampai situ ya. Jadi kita istilahnya apa ya, mengidentifikasi masalah dulu. Iya, itu dulu. Nah, jadi kita pengen tahu sebab masalah. Karena nggak mungkin itu kalau guru menghukum kalau tidak ada masalahnya ya kan? Iya betul sih. Kalau ada sebab, kalau ada akibat sih ada sebabnya kenapa gitu. Nah, mungkin itu ya. Kalau misalnya masalahnya berat, mungkin siswanya akan ditegur. Iya betul. Iya. Kemudian yang kedua nih ya. Kemudian jika ada guru lain misalkan dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya, bagaimana Bu? Ini kalau menurut saya kalau instruksi Bu ya. Bisa dilakukan karena mungkin tangisannya bisa mengganggu betul. yang sedang belajar itu kan karena posisinya sedang belajar kan Pak. Iya betul. Ya, jadi bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Kemudian
tadi masalah instruksi Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, menurut Ibu dalam kondisi bagaimana yang bisa kita lakukan Ibu sebagai tadi perkawinjawat Ibu Tati tadi itu? Mungkin yang pertama kita ngomong, kan tadi sudah menanyakan kepada siswa. Kalau misalnya masalahnya tadi sudah berat, nanti kita ajak siswanya ngobrol bersama, misalnya di ruang BK bisa juga bersama dengan ibunya. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak. Iya betul. Nanti kita selesaikan. Kalau misalnya pelanggarannya berat kan bisa diberi sanksi atau hukuman apa, gitu. Iya. Kalau misalnya pelanggaran ringan mungkin bisa dilaksanakan dengan minta maaf atau apa mungkin dari guru yang bersangkutan. Iya. Sebetulnya masalahnya simpel ya, tapi kita harus menggali dulu kenapa, apakah memang sesuai saja hukuman yang diberikan Ibu Tuti terhadap siswa perempuan tadi ya, atau memang menurut kita terlalu berat gitu kan, sehingga nanti kita bisa mungkin diselesaikan secara musyawarah gitu dengan pihak sekolah, BK gitu ya. Nah kemudian yang terakhir Bu, jika Ibu tadi itu di tengah-tengah keadaan yang berbeda, apakah Ibu bisa berinstruksi Bu? Kalau bisa, mengapa Bu dan bagaimana begitu? Saya bisa melaksanakannya karena menurut saya itu kan mengganggu pembelajaran. Ya, karena ada tangisan gitu ya. Karena mungkin menangis juga dengan suara keras dan perhatian perhatian siswa. Anak-anak pasti melihat Pak, melihat pemandangan yang tidak biasa mungkin, jadi mungkin mereka bisa menengok atau seperti apa. Jadi saya bisa melaksanakan instruksi pada guru yang bersangkutan. Kemudian bisa membawa anak tersebut ke ruang BK. Iya, jika berat tadi yang masalahnya ya. Berat lalu bisa diselesaikan. Bagaimana mungkin permasalahannya? Hukuman yang pantas apa gitu Bu ya? Iya, kalau misalnya pelanggarannya biasa saja, mungkin kalau pelanggaran kecil itu kan bisa diminta apa ya? Sanksi yang ringan gitu ya. Kemudian siswa bisa masuk ke kelas. Misalkan suruh membersihkan sampah kan atau apa begitu ya. Ya, tapi kembali lagi kan kalau pelanggaran dari siswa yang bersangkutan. Iya. Memang satu sisi kita pengennya prestasi siswa meningkat ya. Iya. Tapi satu sisi kan kita tidak bisa juga memandang semua siswa itu mempunyai kemampuan yang sama mungkin kan. Ada yang kemampuannya di atas, menengah, ke bawah gitu ya. Mungkin saja siswa yang dihukum Ibu Tati ini siswa yang mempunyai kemampuan yang di bawah sehingga dia tidak mampu mengikuti pelajaran Ibu Tati sehingga mendapat hukuman seperti itu. Nah kalau memang itu berhubungan dengan kemampuan siswa. Sementara satu sisi juga ini kan apa yang namanya ya, Ibu Tati ini kan salah satu guru yang sangat dihormati di sekolah gitu ya. Sekolah dan orang tua saja sangat menghormati, menghargai beliau begitu. Lalu kenapa ada si siswa ini yang dihukum? Nah mungkin itu nanti diidentifikasi dengan bertanya juga kepada siswa, kemudian apa namanya dengan Ibu Tatinya juga kita bisa bermusyawarah, berkonsultasi, berdiskusi gitu ya. Oke. Dan terima kasih banyak Bu hari ini atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu hari ini jelaskan ini bisa menjadi salah satu apa ya namanya bahan bagi saya dan kita semua dalam hal mungkin menangani kasus yang ada terjadi. Walaupun mungkin di sekolah kita ini sekolah SMA ya, mungkin berbeda kasusnya, tidak mungkin jarang yang kita menemukan siswa menangis Bu ya. Tapi kalau di kasus ini kan siswa SD Bu ya, jadi siswa SD ini mungkin ya biasa menangis gitu kan. Ya baik Bu, terima kasih banyak Bu. Mungkin nanti mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya lagi untuk mempermasalahkan kasus selanjutnya mungkin ya di tugas-tugas selanjutnya. Baik Bu, assalamualaikum Bu.